Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faqala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Amma ba'du, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya, rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan itu kita mampu untuk terus beribadah kepada Allah, yang itu merupakan misi kita hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan dengan itu tercapai pula visi kita, yaitu untuk kembali ke kampung halaman yang sebenarnya, ya, jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk bisa selalu menjalankan apa yang beliau syariatkan, kemudian rutin mengamalkan sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan, kemudian meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau yang sudah mendapatkan jaminan, ya, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian para santri dan para santri sekalian, ya, sebenarnya malam hari ini jadwal Ustadz Dwi Andi, ya, cuman berhubung beliau ada tugas lapangan, ya, sebagai anggota DPR beliau, ya, lagi di Tapsel. Jadi tadi Ustadz Solehin minta kami untuk menggantikan, ya. Jadi insya Allah karena berkaitan dengan bulan Rajab, biasanya kalau bulan Rajab khususnya di Indonesia ini terkenal dengan bulan apa? Isra dan Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj. Walaupun nanti tanggal 20 Rajabnya hari Senin, ya, nah itu tanggal merah. Santri udah nggak sabar, Pak, minta libur tadi, ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat di kitab Rahiqul Mahtum Syekh Sofiyuman Al-Mubarakfuri, ya, Sirah Nabawiyah yang telah selesai kita bahas, di situ beliau menulis mengatakan bahwasanya ada 6 pendapat, ya, 6 pendapat kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, ya. Jadi enggak kemudian dikatakan tanggal 20 Rajab. Itu memang salah satu pendapat. Salah satu pendapat ulama tarikh, ya, ulama yang pakar sejarah, 20 Rajab. Tapi ada juga yang mengatakan terjadinya Isra Mi'raj itu bulan Muharram. Ada juga yang mengatakan bulan Safar. Bahkan ada yang mengatakan terjadinya tidak diketahui bulannya kapan, namun terjadinya di tahun 6 kenabian. Karena kan memang peristiwa Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah masih berada di Mekah, ya. Namun, ya, mungkin Indonesia kemudian juga Malaysia ini mengambil pendapat yang 27 Rajab, ya, yang nggak ada masalah, ya. Kemudian diyakini mungkin di tanggal itulah peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Jadi kalau kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya terjadi ketika setelah Rasulullah mengalami 2 kedukaan yang luar biasa, yaitu meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, ya, satu-satunya sosok yang pertama kali menerima dakwah, ya, dari kalangan wanita, satu-satunya manusia yang pertama kali mendukung dan menghibur Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi. Intinya, ya, meninggalnya
wafatnya Khadijah radhiyallahu anha itu betul-betul menjadikan Rasulullah itu terpukul. Ya, sangat sedih sekali. Tidak lama setelah itu meninggal pula paman beliau Abu Thalib yang selama itu menjadi pelindung Rasul, menjadi penjamin Rasul dalam berdakwah. Ya. Ditambah lagi kesedihan beliau, Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, tidak masuk Islam. Jadi ketika mengalami dua kedukaan yang begitu luar biasa, maka Allah kemudian menghibur beliau dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, meskipun ya dibilang menghibur itu pun enggak juga sih sebenarnya. Justru rintangan beliau setelah Isra dan Mi'raj, halangan, rintangan dalam dakwah itu justru semakin berat. Karena kalau kita lihat ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ketika Rasulullah mengalami itu, esoknya ketika dikabarkan kepada orang-orang, ya, maka orang-orang kafir Quraisy yang musyrik tadi, orang-orang kafir musyrik Quraisy itu lah semakin mengolok-ngolok beliau, ya kan? Semakin mengatakan ya Muhammad ini makin aneh. Gitu loh, kalau bahasa kita makin ngawur. Ya, bagaimana mungkin dia berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina yang jaraknya sekitar ya hampir 2000 km. Dalam satu malam PP lagi. Kan gitu. Kalau sekarang satu malam PP bisa nggak Pak? Mekah sama Palestina? Bisa, ada pesawat. Iya kan? Zaman dulu kan nggak ada pesawat. Apalagi naik lagi dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, Mi'raj, ke langit ketujuh di Sidratul Muntaha yang kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. 50 waktu. Alhamdulillah Pak, kita nggak jadi dikasih sholat 50 waktu. Cobalah hitung Pak, kalau kita sholat 5 waktu saja, kalau dikalkulasikan 5 waktu itu anggaplah 10 menit satu sholat, berarti 5 waktu berapa menit? 50, anggap 1 jam. Berarti kalau 50 waktu berapa jam? 10 berapa? Kalau 50 waktu 5 kali 10, 50, berarti 1 jam. 10 jam kita waktu hanya untuk sholat. Kalau 50 alhamdulillah nggak jadi 50 waktu. Meskipun keutamaannya sama dengan, ya walaupun cuma 5 waktu, keutamaannya sama dengan 50 waktu yang pertama. Nah, jadi ketika Isra dan Mi'raj itu, setelah Isra dan Mi'raj justru Rasulullah SAW itu mendapatkan ya rintangan yang lebih berat lagi, penolakan yang lebih luar biasa lagi. Ya, bagaimana tadi kemudian yang kafir itu semakin kafir, ya kan? Semakin mereka ingkar karena nggak masuk akal. Ya, ini Muhammad betul-betul ngarang ini, betul-betul halu, kalau bahasa sekarang apa? Halu, berhalusinasi. Ya. Kalau kita yakin nggak Pak dengan Isra dan Mi'raj itu? Yakin nggak? Hah? Jangan di mulut aja yakin gitu loh. Hatinya yakin nggak itu? Kalau kita hidup di masa itu, kira-kira yakin nggak? Sekarang ya alhamdulillah udah ikut kajian ya kan, berkali-kali ya kan, alhamdulillah dikuatkan imannya, mudah-mudahan bisa yakin. Kalau zaman dulu, kenapa? Karena para sahabat pun ya itu mereka mulai ragu. Bahkan dalam beberapa riwayat ada beberapa orang yang kemudian nggak percaya langsung, sahabat yang sudah masuk Islam kemudian nggak percaya, bahkan kemudian ingin murtad. Kenapa? Karena kok Rasulullah ini aneh-aneh pula nih kan gitu kan. Nah, cuman satulah sahabat yang kemudian betul-betul membenarkan Rasulullah SAW. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lewat Abu Bakar lah kemudian sahabat-sahabat yang tadi agak ragu kemudian tersadar seperti bangun dari tidurnya. Ya, Masya Allah. Nah, jadi ini begitu luar biasa sebenarnya. Nah, sehingga
Nanti kalau kita baca di antara beberapa hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan sebenarnya banyak. Ya, ada beberapa di antaranya ya Rasulullah itu dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Artinya sebelum Isra dan Mi'raj beliau dikabarkan surga dan neraka itu hanya sebatas ilmu, pengabaran dari Allah. Tapi ketika mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau langsung melihat surga dan neraka. Sehingga jadi dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Artinya apa? Memang sudah terlihat langsung. Ya. Nah, maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini, ya, karena ini di bulan Rajab, kemudian juga bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan haram, 1 dari 4 bulan haram. Dan juga bulan Rajab ini sudah merupakan bulan pemanasan, mulai kita pemanasan untuk tancap gas beribadah untuk bulan Ramadan. Ingat kata para ulama salaf, Rajab yaumuz zar'i. Rajab itu hari menanam. Sya'ban yaumus saqi. Sedangkan bulan Sya'ban itu hari menyiram tanaman. Ramadan yaumul hasad. Sedangkan bulan Ramadan hari panen. Panen itu maksudnya apa? Udah enggak berat lagi melaksanakan ibadah itu. Ya, udah tinggal panen pahala. Maksudnya apa? Ya udah ibadah terus. Ya. Nah, jadi perlu kita ingat apalagi kita sudah berada di akhir-akhir Rajab yang belum manasi kendaraannya segera dipanasi. Jangan nanti bulan Sya'ban pun belum dipanasi. Artinya apa? Ibadahnya belum dimulai. Baca Qur'annya, amalan-amalan sunnahnya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya. Ya, ini dah mulai diperbanyak. Makanya memang tidak ada hadis dalil khusus Rasulullah SAW mengabarkan tentang puasa sunnah Rajab, tidak ada. Hanya dalil secara umum bahwasanya bulan haram itu kita dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk puasa sunnah. Sehingga dari dalil umum inilah diambil kesimpulan pelajaran, mulai memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab itu nggak ada masalah. Nah, nanti di bulan Sya'ban baru lebih gaspol lagi, kan seperti itu. Nah, jadi insya Allah karena berkaitan dengan bulan Rajab, ya, Isra Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj juga, dan poin paling penting dari Isra Mi'raj itu adalah diterimanya perintah sholat. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas 9 tips agar bisa khusyuk dalam sholat, ya, agar bisa khusyuk dalam sholat. Sholat khusyuk itu menjadi keharusan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, seorang hamba sholat, namun dia mendapatkan 1/10 pahala dari sholatnya. Ada seorang yang sholat, namun mendapatkan 1/9 dari pahala sholatnya. 1/8 dari pahala sholatnya, 1/7, 1/6, ya kan, separuh, bahkan ada yang mendapatkan utuh pahala sholatnya. Para ulama mensyarah hadis ini mengatakan bagaimana mungkin bisa berbeda dalam pendapatan besarnya nilai pahala dari setiap muslim yang sholat. Artinya tidak sama. Loh, kan kita 1 shop, 2 shop, 20, 30, 40 orang sholat, kenapa nggak pahalanya sama kan gitu? Kenapa berbeda? Padahal sudah sama-sama berjamaah, sama-sama tidak ada yang masbuk, bahkan mungkin sama-sama datang ke masjid sebelum azan. Misalnya seperti itu. Tapi kenapa bisa pahalanya berbeda? Maka kata para ulama itu disebabkan karena faktor kekhusyuan dalam sholat. Artinya semakin seorang hamba, seorang muslim sholatnya khusyuk dari awal, minat takbir ila taslim, dari takbir sampai salam, maka makin besarlah pahala yang dia dapatkan. Tapi kadang ada Pak, kita sholat rakaat pertama masih khusyuk, masuk rakaat kedua oleng, ya kan, mulai kemana-mana. Rakaat ketiga khusyuk lagi gitu. Rakaat keempat oleng lagi, lupa, tiba-tiba ada salam. Ya memang gerakannya ikut, bacaan di mulut tuh dibaca, tapi kekhusyuan hilang. Makanya khusyuan itu sesuatu yang memang harus diusahakan. Mohon maaf ya, khusyuk itu bukan seperti apa ya?
Seperti orang refleks. Orang misalnya ditepuk, dia kalau punya bela diri, refleks, dia akan gerak sendiri, nangkis gitu Pak. Khusyuk itu bukan ilmu refleks. Khusyuk itu memang harus kita upayakan, harus kita hadirkan. Jadi jangan disangka khusyuk bisa khusyuk. Oh iya, karena dia udah sampai tingkat yang memang mendapatkan khusyuk, walaupun dia sholatnya kayak mana pun dia bisa khusyuk gitu, nggak bisa. Ya, ingat salah satu ciri nanti hamba-hamba Allah yang mewarisi surga Firdaus apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Allah nggak bilang yang sholat saja, tapi Allah katakan yang khusyuk dalam sholat. Jadi kalau kita masih menjaga sholat 5 waktu, bahkan mungkin berjamaah, sholat sunnahnya juga nggak ada yang tinggal, banyak sholat sunnahnya, bahkan mungkin hampir menyamai Imam Ahmad 300 rakaat setiap hari sholat sunnahnya. Tapi karena nggak khusyuk, maka berarti kita belum mendapatkan apa? Surga Firdaus. Ustaz, khusyuk itu apakah ada kaitannya dengan banyaknya jumlah rakaat sholat seorang? Tidak ada kaitannya. Bisa jadi ada seseorang yang sholat sunnahnya sedikit, tapi ternyata dia sholat dengan khusyuk, dibanding mungkin ada seseorang yang sholat sunnahnya banyak. Kita nggak bahas sholat wajib, jelas 5 waktu jelas wajib, tapi sholat sunnahnya banyak, tapi ternyata belum tentu bisa selalu khusyuk dalam sholatnya. Nah, tentu yang diharapkan sholat sunnahnya banyak, tapi pun juga khusyuk. Nah, ingat bahwasanya setan itu selalu berupaya untuk kita tidak khusyuk dalam sholat. Ya, hadis riwayat Muslim yang kita kenal, yang sudah sangat masyhur dari Utsman bin Abil As, ya, pernah mendatangi Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina sholati wa qiraati yalbisuha alayya. Ya Rasulullah, sesungguhnya setan selalu mendatangiku ketika sholat, menggangguku ketika sholat, sampai-sampai aku lupa dengan bacaan sholatku, sampai dia baca itu pun lupa, bacaannya pun lupa. Ya, maka kata Rasulullah, zaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Kata Rasulullah SAW, memang itu adalah syaitan yang ditugaskan oleh iblis, namanya syaitan, namanya khanzab, yang memang tugasnya apa? Mengganggu orang sholat supaya tidak khusyuk. Jadi tandain aja Pak. Jadi kalau kita sholat, nah itu setan khanzab udah standby itu di samping kita. Ya, maksudnya ganggu, bukan samping jamaah. Khanzab ini bukan, tapi sudah standby mengganggu kita untuk tidak khusyuk dalam sholat. Ya, maka kata Rasulullah SAW, faiza ahsastahu, maka kalau engkau sholat, kemudian engkau merasa gangguan itu, fata'awaz billah, maka engkau berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Watfil ala yasarika salasan, meludah ke samping kirimu 3 kali. Angin saja. Jadi jangan dikeluari ludahnya, apalagi dahaknya pula dikeluari. Ya, angin saja. Nah, itu pun nggak perlulah sampai ngarah ke pipi jamaah samping kali. Kiri. Jadi kata Rasulullah arah kiri. Jadi mungkin agak begini saja nih. Nah, jamaah nggak tahu, nggak terasa juga kan. Kalau dia betul khusyuk, dia nggak tahu, nggak sadar kita kayak gitu. Allah. Nah, kupingnya kan kepok apa kau gitu kan. Nah, batal dia dua-dua. Ya, ingat, ala yasa rika salasan. Ya. Qala fa'altu dalik fa'azhabahu Allahu anni. Kata Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, maka aku kerjakan itu, setelah itu aku tak lagi diganggu syaitan. Memang syaitan itu kerjanya gitu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ingat, kerjaan setan tuh yuwaswisu fi sudurin nas. Nanti di hadis yang lain, ya, idanu dia lis shalah adbara syaitan.
Kalau dikumandangkan adzan, maka syaitan akan lari, walahu durar, sampai terkentut-kentut. Ya. Sampai terkentut-kentut. Lari. Ini santri kita pun, Pak. Mau sholat itu lari-lari, Pak. Dengar bel ketiga, lari semua ke masjid. Takut terlambat catatan. Ya. Ini Ustaz ingatkan, antum lari-lari ke masjid itu bukan adab yang baik. Sering diingatkan seperti itu, tapi masih juga lalai. Ya. Nanti ke depan diingatkan yang lari itu tetap masuk catatan pelanggaran. Jadi udah kalau bel 3 itu udah terlambat ya sudah, jalan saja, udah terlambat ya gentleman lah. Jalan, tetap berjalan ke masjid. Jadi jangan lari burak gitu masuk masjid. Ya, kalau sudah terlambat itu sudah terima konsekuensinya. Jangan lari gara-gara takut terlambat tapi adabnya ke masjid hilang. Ya, berangkat ke masjid itu tenang. Berjalan kaki biasa saja, jangan lari-lari. Ya. Kenapa? Khawatirnya menyaingi setan. Setan itu kalau dengar adzan lari sampai terkentut. Fa idza qada ta'dzin aqbal. Kalau azan sudah berhenti dia balik lagi ke masjid, Pak. Balik lagi ke masjid untuk ganggu orang salat. Wa idza suwiba adbar. Kalau dikumandangkan iqamat, lari lagi dia. Wa idza qada taswib aqbal. Tapi kalau sudah berhenti iqamat, balik lagi dia. Ya. Kemudian apa? Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsihi. Kemudian dia mengganggu antara seseorang dengan salatnya. Yaqulu udkur kada. Maka dia mengatakan ingat ini, ingat itu. Makanya Pak, kita kalau sholat sering ingat hal-hal yang lupa. Oh iya ya, padahal satu harian nyari itu yang lupa itu. Begitu sholat, ingat. Itu kerjaan syaitan. Lima lam yakun yadkur hatta yadalla rajul la yadri kam shalla. Sampai seorang laki-laki enggak tahu berapa rakaat dia sudah sholat karena mengingat. Jadi kalau kita sudah sholatnya udah banyak ingat sana ingat sini, udah itu pasti nggak khusyuk, ya kan? Pasti nggak khusyuk. Apalagi sambil sholat sambil ngitung-ngitung, ya, sambil berpikir gimana nih solusinya, lagi ada masalah. Ya, makanya kalau kita mau sholat itu perkara urusan apapun selain sholat itu dilupakan dulu, jangan dibawa sholat. Ya, tapi memang sulit. Artinya apa? Ya kalau nggak diusahakan ya memang akan ingat aja itu. Apalagi diganggu oleh syaitan khanzab yang memang tugasnya itu ya mengganggu supaya orang tidak khusyuk. Nah, jadi itu. Maka apa 9 tips yang bisa kita lakukan? Ya meskipun sebenarnya banyak, para ulama juga banyak memberi, tapi mudah-mudahan 9 tips ini saja cukup. Ya, betul-betul bisa kita ingat, kemudian kita aplikasikan, kita amalkan supaya sholat kita bisa khusyuk. Yang pertama, menghadirkan dalam diri bahwa kita sedang beribadah berhadapan dengan Allah dan Allah melihat kita. Allah pasti melihat kita. Ini yang kita kenal dengan makna ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bukhari Muslim. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seandainya engkau pun kau tak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Yakin kita Allah melihat kita, Pak. Kalau kita enggak yakin Allah melihat kita, ya bisa kufur. Yakin enggak Allah melihat kita? Ya harus yakin. Bagaimana mungkin kalau kita beribadah dilihat sama Allah, kita sholat dilihat sama Allah, tapi bisa-bisanya kita enggak khusyuk. Ya, bisa-bisanya kita pikirannya kemana-mana. Jasadnya, fisiknya di masjid, fisiknya di dalam shaf, barisan shaf. Gerakannya gerakan sholat, tapi pikirannya melayang. Dan Allah Maha tahu. Ini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220 Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Bertawakallah kalian kepada Zat yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau bangun, berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan engkau menggerakkan badanmu, membolak-balikkan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
Jelas di ayat ini Allah mengatakan alladzi yaraka hina taqum. Yang Allah melihatmu ketika engkau sujud, ketika engkau berdiri untuk sholat. Jadi kita hadirkan dulu sebelum sholat itu, ya hadirkan nih, saya beribadah, saya berdiri menghadap Allah. Mau ibadah ini, mau sholat, dan Allah pasti melihat kita. Dan bukan hanya dalam sholat Allah melihat kita, tentu Allah selalu melihat kita kan, dalam segala sesuatu. Ya, was-sami'ul basir. Ya, apatah lagi dalam sholat. Ya, itu yang kita kenal dengan istilah apa? Muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah. Kita kalau ada yang ngawasi kita, ngeri kita, ya kan? Diikuti kemana-mana. Ini orang kenapa ngikutin aja, ya kan? Nggak nyenyak kita, tidur pun nggak nyenyak, makan tak enak, ada yang ngawasi, ya kan? Ada mata-mata ngikuti kita, ada intel ngikuti kita, nggak tenang kita. Lah ini yang ngawasi kita selalu Allah. Bagaimana mungkin kita kok tenang-tenang saja? Lah ibadahnya nggak khusyuk, maksiatnya jalan terus. Masya Allah. Ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakin Allah itu melihat kita. Nah, memang harus yakin. Bagaimana mungkin seseorang ketika dia sholat, dia merasa Allah tak lihat, sehingga ya sholatnya asal-asalan. Gerakannya ya banyak gerakan, banyak garuk-garuk, melamun, ya, gerakannya nggak sempurna, lirik sana, lirik sini misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya kalau apa bahasanya tuh? Kalau kita kerja sama orang, misalnya antara bawahan sama atasan. Kalau bawahannya tadi mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh atasannya, sambil dilototi, dia ngerjakan itu sambil dilototi oleh atasannya. Lah pasti dia kerjanya pasti hati-hati betul-betul, jangan sampai melakukan kesalahan. Ya kan? Nah, itu yang melototi atasan gitu loh. Ya, melihat yang menguasai itu atasan, takut supaya jangan sampai buat kesalahan. Nah, ini yang ngawasi kita, zat yang memiliki segalanya, menguasai segalanya, yang menciptakan kita. Tentu rasa takut kita, kemudian rasa rasa khawatir kita lebih besar lagi dibanding kita hanya diawasi oleh manusia, Pak. Makanya kalau kalau dalam hati kita nih masih ada rasa takut sama manusia lebih besar daripada rasa takut sama Allah. Nah, ini gawat ya, imannya gawat. Rasanya kalau didatangin itu, rasanya kalau dikejar sama orang yang kita takuti, kok takut gitu. Kemarin saya nanya sama santri kelas 5, Pak. Antum kalau jumpa begal, dilawan apa dikasih keretanya, Pak? Antum kok jumpa begal, Pak? Bawa kereta dibegal, keretanya dikasih apa dipertahankan? Lihat kondisi. Ya, lihat kondisi. Kalau di rumah kita ada 10 kereta, yang kita bawa kereta butut. Ngapain kita bertaruh nyawa untuk mempertahankan? Udah kasihan. Apalagi begalnya bawa panjang. Tengok ngeri kali geng motor yang lebih panjang culut daripada badan yang bawa. Anak-anak remaja coba. Ya Allah ya Tuhan. Jadi kata Rasul, mempertahankan harta. Kalau engkau mati mempertahankan hartamu syahid. Kalau mati mempertahankan harta syahid. Memang syahid, tapi bukan berarti kalau kau mempertahankan harta kau berdosa. Enggak gitu kan. Jadi kalau antum rasa-rasa ngapain Ustaz saya mati gara-gara kasihkan. Nah, dalam Islam itu kaedahnya, kalau 2 orang, dulu awalnya 10 orang, nanti antum buka surah Al-Anfal. Dulu awalnya 10 orang, dulu seorang mukmin itu bisa melawan 10 orang kafir. Mi'atum sabiratun yaglibu alfan. 100 orang mukmin yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Berarti 1 banding 10. Dulu, Pak, perang Badar itu makanya 300 lawan 1000. Ya hampir-hampir lah. Makanya Allah turunkan surat Al-Anfal ayatnya itu 100 orang beriman bisa melawan 1000 orang. Tapi seiring waktu Allah wa'alima anna fikum dha'fa. Allah tahu dalam hati kalian ada kelemahan, maka diturunkan standarnya.
Mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. 100 orang bisa melawan 200 orang. Jadi 1 banding 2. Jadi kalau yang begal 2 orang, ya kan? Dia bawa senjata, antum pun bawa senjata, wajib lawan kata para ulama. Wajib 2 orang. Tapi kalau begalnya 5 orang, apalagi bawa senjata semua, antum nggak ada bawa senjata, kalau melawan namanya tolol gitu loh. Nekat tuh berani tanpa pertimbangan, beda dengan berani. Ya. Jadi kalau bareng rame Ustaz, udahlah kasihkan aja lah. Ya, jadi Nabi bilang mempertahankan harta itu ya juga ada kondisinya lah. Kalau yang ngerampok 10 orang mau dilawan, ngapain? Udah kasihkan aja, mudah-mudahan nanti Allah ganti dengan yang lebih baik gitu loh. Tapi kalau cuma 2 orang, apalagi dia nggak bawa apa-apa, lawan. Nah, tapi jangan dimatikan, nanti penjara nanti. Dan kita pula jadi korban, jadi tersangka. Nah, jadi seperti itu. Ya, kok lari ke begal pula jadi. Yang pertama tadi, memiliki keyakinan Allah melihat kita ketika sholat, sehingga nggak pantas rasanya kita nggak khusyuk, nggak mau menghadirkan hati. Yang kedua, tips yang kedua, nah ini masalah hati, sebenarnya masalah sholat ini semuanya hampir rata-rata tipsnya itu masalah dengan hati kita. Yakinkan dalam hati, jika kita baik dalam sholat di dunia ini, menghadap Allah di dunia ini, maka insya Allah kita kan di sholat ini berdiri menghadap Allah di dunia. Kalau berdirinya kita di dunia ini untuk sholat itu baik, khusyuk, maka insya Allah nanti berdirinya kita di hadapan Allah di padang mahsyar aman. Ya, aman. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid, beliau pernah mengatakan seperti ini, seorang hamba itu di hadapan Allah ya memiliki 2 posisi, 2 berhadapan, artinya 2 posisi. Yang pertama, posisi dia berdiri di dalam sholatnya menghadap Allah. Dan yang kedua, posisi dia berdiri nanti di hadapan Allah ketika hari kiamat, ketika dihisab. Maka kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang memberikan haknya ketika berdiri dalam sholat di dunia ini, maka insya Allah nanti berdirinya dia yang kedua, nanti di hadapan Allah, maka akan beruntung. Artinya apa? Kalau berdirinya sholat seorang hamba di dunia ini sudah benar, khusyuk, tumakninah, betul-betul, maka nanti berdirinya di hadapan Allah akan baik, akan beres. Tapi sebaliknya, kalau berdirinya dia untuk sholat di hadapan Allah di dunia ini sudah enggak baik, enggak diberikan hak-haknya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka nanti berdirinya di posisi yang kedua, yaitu diri di hadapan Allah ketika hari kiamat akan buruk, akan berat. Nah, ini beliau mengambil intisari dari hadis Nabi, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya hamba itu yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Iza soluhat faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya baik di sini ya semuanya lah. Berjamaah, 5 waktu berjamaah, di awal waktu khusyuk, tumakninah, jelas aflaha wa anja, maka dia beruntung dan dia selamat. Wa in fasadat, tapi kalau salatnya sudah rusak, yang pertama kali dihisab salatnya, ternyata salatnya sudah rusak, faqad khaba wa khasir, maka dia telah celaka dan rugi. Nah, maka beliau katakan seperti itu. Jadi kalau di dunia ini kita salatnya sudah khusyuk, sudah benar, ya, insya Allah nanti di akhirat ketika kita berdiri di hadapan Allah akan ringan, urusan kita ringan. Tapi kalau di dunia ini kita berdiri sholatnya sudah kacau, sudah nggak khusyuk, malas-malesan, ya sudah nanti di akhirat berdirinya kita di hadapan Allah akan berat. Yang kedua, yang ketiga, ya meyakini bahwasanya ketika sholat dia sedang bermunajat dengan Allah. Munajat itu dalam bahasa Arab al-kalam bainasnaini sirron. Munajat itu kan kita sering kata dengan kata munajat.
Ya, kata Rasulullah, inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunadi rabbah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika dia berdiri dalam salatnya, maka sebenarnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Ya. Bahasa Arab istilah munajat itu artinya pembicaraan antara dua orang secara rahasia, pelan-pelan. Ini maknanya kan gitu. Jadi seakan-akan sebenarnya salat itu dimaknai apa? Ya, kita sedang bermunajat dengan Allah. Ya, karena memang didukung dengan hadis qudsi. Ya, hadis qudsi hadis riwayat Muslim. Allah mengatakan, qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat di antaraku dan hambaku itu dua bagian. Kata Allah, wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hambaku mengatakan bacaan Al-Fatihah, Pak, ya, para santri sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan, Allah langsung menjawab itu. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan apa? Asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Jadi kan seakan-akan terjadi dialog kan gitu. Makanya ulama lain mengatakan ya salat itu kita berdialog sama Allah. Jadi kan enggak pantas kita aja Pak berdua, kalau ngomong berdua, si A dan si B. Si A ngomong serius, si B si A ngomong tapi si B gini aja. Nengok sana, nengok kiri. Marah enggak si A, Pak? Langsung berhenti diam. Kan? Langsung berhenti diam. Apalagi sekarang zaman HP. Kadang ada orang ngomong, saya pernah dengar, siapa itu yang mengatakan? Ulama mana itu? Zaman sekarang cukup seseorang dikatakan akhlaknya buruk ketika dia ngobrol sama orang lain tapi sambil nengok HP. Orang ngomong sama dia tapi dia, memang dia nganggu-nganggu ya kan, tapi matanya ke HP aja. Orang ngomong gini aja. Kita saja Pak ngomong sama orang, saya ngomong sama santri misalnya ngomong, nggak tahu Ustaz, tapi mata ke sana, pengen saya tepukan aja gitu kan. Kenapa? Nggak beradab. Nah, apalagi kita bermunajat ini, berdialog sama Allah, tapi dalam keadaan seperti tadi. Ya bagaimana mungkin? Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Majjadani abdi, kata Allah, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada li abdi wa li abdi masal. Kata Allah, ini milik hambaku, punya hambaku, untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan. Kata Allah, wa li abdi masal. Untuk hambaku apa yang dia minta. Bayangkan itu Pak. Kita minta, ya Allah kami minta pertolongan, tak kasih kata Allah. Jadi kan aneh kalau orang minta, kita Pak, anak kita minta duit, minta jajan, kalau mintanya nggak serius kita kasih nggak? Kita kasih. Karena nggak main nggak serius. Tapi kalau dia minta serius, duduk di depan kita, ditengoknya wajah kita, pasang muka melas, Abi duit. Itu apa? Untuk ini Abi. Kita kasih gitu loh. Tapi kalau duit, tapi dia jalan sana, duit, pasti kita komen, lantak kalau situ kan gitu. Nggak serius kok. Ya kan seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi enggak serius gitu loh, enggak apa bahasanya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Hadza li abdi wa li abdi mas'al. Sekali lagi Allah katakan, ini milik punya hambaku, untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan yang Engkau murkai, bukan pula yang Makanya wajar siapa yang betul salatnya, kata Allah, tanha anil fasya wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Loh, bagaimana mungkin dia akan berbuat keji? Bagaimana mungkin dia akan bermaksiat? Kalau ternyata tadi apa yang dia minta di Al-Fatihah itu Allah kabulkan. Yang paling luar biasa kan ketika Allah kabulkan, kita minta ditunjuki jalan yang lurus, yaitu jalan yang dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mungkinkah ini 4 golongan ini hidupnya
berada dalam kemurkaan Allah? Tidak mungkin, mustahil. Mereka semua hidup dalam keridhaan Allah. Itu yang kita minta setiap hari minimal 17 kali itu. 17 kali minimal, salat 5 waktu. 17 rakaat. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Apalagi kalau tambah salat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, witirnya, ya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Jadi bagaimana mungkin seseorang itu masih mudah melakukan perbuatan maksiat? Li abdi mas'al, li abdi mas'al, li abdi mas'al. Untuk hambaku apa yang dia minta, tak kasih. Tapi syaratnya tadi menghadirkan betul. Makanya meresapi maknanya, termasuk nanti poin keberapa nih, ya memahami maknanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadirkan hati seakan-akan, ya, yakinkan dalam hati, jangan-jangan ini sholat terakhir. Nah, ini nasihat Nabi, idakum tali sholat, fasoli sholataka muwadda. Kalau engkau bangun untuk sholat, maka sholatlah seperti sholat perpisahan. Ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, jadikan seakan-akan sholatmu itu adalah sholat terakhirmu hidup di dunia. Dan tuh kalau seseorang merasa ini sholat terakhir, habis sholat ini jangan-jangan saya mati, maka pasti dia otomatis akan memperbagus sholatnya. Otomatis itu. Ya kan? Nggak mungkin orang dah misalnya meyakini jangan-jangan habis saya mati, kemudian dia sholatnya main-main, kan aneh gitu kan. Lah, orang yang sudah divonis mati, kalau kita dulu kenal, siapa dulu gembong narkoba itu? Freddy Budiman itu kan, udah divonis hukuman mati. Seminggu sebelum eksekusi, dia tahu nih bakal eksekusi, dia tahu dia kapan mati. Walaupun bisa saja dia matinya sebelum itu kan. Sudah eksekusi seminggu lagi kamu jatuh hukuman mati. Bisa jadi 2 hari meninggal. Tapi kita kan nggak tahu ajal itu kapan. Tapi kan dia udah tahu nih, ini saya minggu besok, Jumat besok dieksekusi. Tahu kita kan, tahu dia akan mati. 7 hari itu dia khatam Al-Quran sampai 7 kali. Masya Allah. 7 kali. Bahkan dia mengatakan, dia minta tolong eksekusi saya ketika saya selesai mengatakan la ilaha illallah. Kabulkan. Itu persaksian dari Bilalnya yang ngurus jenazah dia itu. Wangi jenazahnya, Pak. Padahal bukan bandar lagi itu, apa itu? Enak ya. Ada yang mau niru mungkin gitu kan. Enak Ustaz. Udah nikmati dunia, hartanya banyak. Kemudian taubat. Matinya dalam keadaan taubat, bahkan jasadnya mengucapkan la ilaha illallah, ditembak. Mati. Jenazahnya wangi. Udah dunia dapat, akhirat dapat. Kita dunia nggak dapat, akhirat belum tentu, misalnya gitu. Ya, tapi itu bukan menjadi hal yang patut diirikan. Kita yakin dunia yang dia dapatkan tuh nggak bahagia. Hasil dari yang haram itu nggak membahagiakan. Itu nggak membahagiakan. Justru menjadikan dia itu nggak tenang. Zohirnya nampak bahagia, batinnya itu meronta. Jadi jangan kita bilang orang kafir yang kaya itu bahagia hidupnya. Salah, Pak. Ya, jangan. Tapi orang yang jauh dari Allah, mau dia kaya atau miskin, pasti merana. Apalagi sudah miskin, jauh pula dari Allah, sudah. Yang kelima, berusaha memahami semua bacaan, zikir-zikir yang dibaca dalam sholat. Karena kalau seseorang memahami apa yang dia baca, ya minimal dia akan paham. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ya, rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya, kemudian tahiyat, nanti ya minimal bacaan sholat tahu artinya lah. Jadi jangan nggak tahu arti, Pak. Sholat sekian tahun, sekian belas tahun, puluh tahun, tapi nggak tahu arti dari bacaan sholat yang kita baca. Gawat, insyaallah. Jadi yang belum tahu segera lihat, cari artinya, cari terjemahnya. Karena seseorang itu akan bisa lebih sempurna susuk sholatnya kalau dia paham apa yang dia baca. Kemudian yang keenam, ya,
Kalau bisa diusahakan untuk variasi dalam membaca zikir-zikir sholat. Tujuannya apa? Kan bacaan zikir sholat itu kan banyak. Misalnya ruku, ada subhana rabbiyal azim saja, ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ada yang subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya. Ya, ada itu. Jadi kenapa bervariasi? Karena begini, kalau kita hanya satu versi saja, biasanya mulut mengucapkan, tapi pikiran melayang. Memang baca dia subhana rabbiyal a'la subhana. Ya. Memang mulut kita nih seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kita nggak khusyuk pun, Mbak, melayang pun, mungkinkah salah? Ada nggak orang lupa baca Al-Fatihah? Jarang kali kayaknya pun jarang lah, nggak pernah. Nggak pernahnya dia jadi imam sekali jadi imam, kayaknya mustahil, susah, jarang bisa salah baca Al-Fatihah itu, atau lupa. Kenapa? Karena sudah begitu hafal. Jadi kita tidur pun mungkin bisa ngelindurnya baca Al-Fatihah. Karena memang respon otak dan mulut itu sudah nyatu. Makanya ketika sudah seperti itu, orang bisa untuk khusyuk itu susah. Ya. Maka penting untuk ketika berbicara hadirkan hati. Ketika mengucapkan hadirkan hati. Makanya zikir itu bukan hanya dengan lisan tapi juga dengan hati. Maksudnya para ulama itu apa ya? Ketika kita berzikir, ucapkan zikir, hati kita juga mengucapkan. Jadi bukan lisan kita saja. Tuh. Yang ketujuh, persiapan dengan sebaik-baiknya ketika hendak berangkat sholat. Nah, kalau kita laki-laki, wudhu dari rumah, sudah bersih dari rumah, sudah bersuci dari rumah, berjalan ke masjid dengan tenang. Ya, alaikum bis sakinah wal waqar. Jadi sholat itu kalau berangkat ke masjid kata Rasul tenang dan waqar. Waqar itu apa? Wibawa. Maksudnya jangan melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan wibawa. Sudah jalannya tenang, sudah rapi, sudah bersih, sudah wangi, sudah dalam keadaan berwudu. Kemudian masuk masjid, baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dahulukan kaki kanan, salat sunnah qobliyah dulu, atau bahkan belum azan, salat sunnah tahiyatul masjid, menunggu azan, baca Quran. Ini faktor-faktor yang bisa menjadikan salat itu khusyuk. Ya, salat itu khusyuk. Yang paling penting salat 5 waktunya. Jadi seperti itu. Tapi kalau sudah terburu-buru, kita rasakan lah Pak, misalnya kita terburu-buru ke masjid, masih keringatan, capek, di situ wudu, kemudian ngejarkan supaya imamnya tinggal 1 rakaat mau salam. Aduh, malu awak nanti kalau udah salam awak baru sholat. Wudu pun sudah tak kemana-mana, bahkan mungkin nggak khusyuk, bahkan bisa jadi nggak sempurna wudunya. Sholat pun kemudian tergesa-gesa. Sendiri pula itu. Ketika dia mau sholat, imamnya sudah selesai ruku. Ya sudah, berarti dia sholat sendiri kan gitu. Ya. Nah maka biasakan, kecuali mungkin ada beberapa keadaan sesekali kita mungkin faktornya apa? Karena keadaan sehingga telat masbuk, ya enggak ada. Tapi kalau kok setiap sholat asik kayak gitu aja ya, selalu datangnya ketika imam sudah di tengah-tengah rakaat. Ini berarti ada yang salah ini. Ya. Jadi diupayakan datang itu bahkan azan, minimal azan, begitu azan Allahu Akbar langsung belok ke masjid. Langsung menuju ke masjid, langsung yang di rumah langsung ambil wudu, langsung persiapan. Ya, kalau rasa-rasanya mau apa, buang. Nah, sebelum azan sudah buang. Yang ketujuh, yang kedelapan, melakukan upaya-upaya yang bisa apa? Mengganggu melakukan upaya-upaya yang bisa menjauhkan kita dari tidak khusyuk. Artinya ada hal-hal yang bisa menjadikan kita tidak khusyuk. Ini ada 2.
Yang pertama bisa jadi dari tempat atau keadaan. Ya, tempat tidak kondusif, misalnya apa? Banyak bergambar, ya, sajadah. Ini pun sajadah kita ini sebenarnya nggak apa ini. Karena dalam hadis Rasulullah Pak, sholat, karena beliau sholat itu di atas kain yang bergaris, garisnya. Maka sehabis sholat beliau marah, kemudian menyerahkan kain tadi kepada Anas, mengatakan, balikkan kain ini kepada Abu Jaham namanya gitu kan. Dan datangkan padaku kain yang polos, tidak ada garis-garisnya. Padahal cuman garis. Artinya beliau melihat garis itu terganggu. Gitu kan, sholatnya terganggu. Maka beliau suruh ganti. Kita bukan garis, ini apa ini? Relief. Ada yang masjid, gambar masjid, ada gambar ukiran-ukirannya kan, sajadahnya. Ya. Jadi itu dihilangkan. Nah, apalagi misalnya di baju orang, pakaian orang, sarung. Saya tengok sarung Palestina. Di belakangnya pula mujahid gini, megang senjata gini. Waduh, ya. Nah, yang punya sarung gitu jangan lagi dipakai itu. Kecuali antum taruh di depan. Ya. Ada yang sholat pakai apa lagi? Bahkan gambar itu, sarung ada di belakangnya ada apa tuh? Mangga, gajah duduk. Itu kan orang pasti baca, gajah duduk. Gajah kok duduk gitu kan. Dah, gue pikir deh, Pak. Loh, Nabi garis-garis saja, Nabi nggak marah kok disuruh ganti. Apalagi tulisan gitu kan. Tulisan, apalagi mata lo gitu. Belakang bajunya mata lo, astagfirullahaladzim. Itu mata lo. Mata lo katanya. Mata loe gitu kan. Jangan ya, antum santri khususnya hindari itu, bagian belakang itu. Minimal kalau ada tulisan-tulisan ya nggak apa-apa, depan nggak apa-apa lah. Kalau belakang harus kosong. Ya kalau ada baju-baju gitu udah sedekahkan aja. Kalau nggak bakar aja udah. Sedekahkan nanti pakai orang, gak orang pakai nggak susuk juga sholatnya kan. Udah buang aja udah. Itu faktor pertama. Yang kedua, kondisi pada badan kita, misalnya pikiran lapar. Makanya la sholata bihadrati ta'am wala yudafi'uhul akhbasan. Jangan sholat, kata Rasul, tidak sempurna seorang sholat dengan kehadiran makanan atau menahan hajat, menahan buang air kecil, buang air besar. Jadi kalau mau buang itu udah buang dulu makanya. Beda cerita kalau lagi sholat tiba-tiba kebelet. Ya sudah, kalau rasanya bisa tahan saja. Ya, yang makruh itu dari awal dia sudah nahan. Awak mau apa? Tapi takutnya masbuk. Udahlah tahan aja. Nah, itu makruh sholatnya, Pak. Takutnya nanti lagi sholat, nahan buang air besar, takutnya lagi sholat, kan berabe. Udah buang aja dulu. Kehadiran makanan. Jelaskan ulama, kalau ada kehadiran makanan ini maksudnya apa? Satu, berarti kan ya kondisi keadaannya kalau di hadapan makanan, kita mau sholat, kita lapar kali ini. Makanan sudah terhidang. Perut lapar. Azan sudah berkumandang. Makan dulu. Makan dulu, dan memang sudah terhidang makanan tadi, bisa dimakan. Ya, makan dulu artinya bukan makan sampai selesai, orang sampai salam dia masih makan. Cicip dulu lah berapa suap. Setidaknya menghilangkan rasa penasaran dan rasa lapar yang sangat gitu. Nanti habis sholat lanjutlah. Itu maksudnya. Tapi kalau dia lapar, memang nggak ada makanan, ya udah nggak perlu cari makanan. Maksudnya gitu, Pak. Lapar, tapi di mana cari makan? Tapi udah azan, nah, sholat dulu. Nah, ini nggak termasuk. Jadi yang makruh itu sudah terhidang makanan, dia lapar, pengen kali, sholat nanti habis sholat makan. Itu sholatnya makruh. Sama seperti menahan dua hadas. Ya, nah itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, tips supaya bisa khusyuk dalam sholat, sering berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin
la yanfa. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma. Atau la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal. Dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari perut yang tak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengar, tidak diijabah oleh Allah. Ini sering baca doa ini. Ya, sering baca. Kalau perlu baca itu ketika sujud. Ketika sujud, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tasba', min du'ain la yusma. Ya. Jadi supaya bisa membantu kita untuk bisa khusyuk dalam salat. Insyaallah. Selesai. 9 tips supaya bisa khusyuk dalam salat. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, Pak. Para santri sekalian, para asatidz. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan.